rumah Raguel. Tobit 7. Ketika mereka tiba di kota Ekbatana, berkatalah Tobia kepada temannya, "Saudara Azaria, antarkanlah aku langsung ke rumah Raguel saudara kami." Ia pun lalu mengantarkannya ke rumah Raguel. Raguel didapati mereka duduk pada pintu pelataran rumahnya. Mereka memberikan salam dahulu kepadanya dan dibalas oleh Raguel. Katanya, "Banyak-banyak salam, saudara-saudara. Selamat datang." Mereka dipersilakannya masuk ke rumah. Kemudian kata Raguel kepada Edna, istrinya, "Alangkah miripnya pemuda itu dengan saudaraku Tobit." Edna pun lalu bertanya kepada mereka, "Dari mana kalian, hai saudara-saudara?" Sahut mereka, "Dari Bani Naftali, dari kaum buangan di kota Niniwe." Maka berkatalah Edna kepada mereka, "Kenalkah kamu Tobit, saudara kami?" Jawab mereka, "Kami kenal." Edna bertanya pula kepada mereka, "Sehat walafiatkah ia?" Sahut mereka, "Ia masih hidup dan sehat walafiat." Lalu berkatalah Tobia, "Ia adalah ayahku." Maka melonjaklah Raguel. Ia memeluk Tobia sambil menangis lalu berkata, "Gusti memberkati engkau, nak. Engkau adalah putra orang yang mulia dan baik. Alangkah celakanya orang yang benar dan penderma itu menjadi buta." Ia pun mendekap Tobia, saudaranya, sambil menangis. Pun pula istrinya Edna dan putri mereka Sarah menangis. Kemudian Raguel menyembelih seekor domba betina dari kawanannya dan disambutnyalah mereka dengan ramah. Setelah mereka mencuci dan membasuh diri dan sudah duduk makan, maka berkatalah Tobia kepada Rafael, "Saudara Azaria, katakanlah kepada Raguel, supaya saudariku Sarah diberikannya kepadaku." Mendengar perkataan itu berkatalah Raguel kepada pemuda itu, "Makan dan minumlah dan bersenang-senanglah malam ini. Memang, saudara, tiada seorang pun lebih berhak mengambil Sarah, putriku, sebagai istrinya daripadamu. Karena itu pun aku tidak berwenang lagi memberikannya kepada seseorang kecuali kepadamu. Sebab engkaulah yang paling karib. Tetapi, putraku, aku mesti memberitahukan kebenaran. Sudah kuberikan Sarah kepada 7 laki-laki dari antara saudara kita, tetapi pada malam mereka hampiri tewaslah mereka semua. Maka, putraku, baiklah sekarang makan dan minum saja. Gusti akan mengambil tindakan bagimu." Tetapi sahut Tobia, "Aku tidak akan makan atau minum apa-apa, sampai engkau mengambil keputusan tentang diriku." Menjawablah Raguel, "Baiklah. Ia diberikan kepadamu sesuai dengan ketetapan kitab Musa. Dari surga sudah diputuskan, bahwa ia harus diberikan kepadamu. Maka hendaklah menerima saudarimu ini. Mulai sekarang ini engkau menjadi saudaranya dan ia pun menjadi saudarimu pula. Semenjak hari ini ia diberikan kepadamu untuk selama-lamanya. Dan, putraku, semoga kamu pada malam ini juga dianugerahi oleh Gusti semesta langit. Semoga ia menurunkan kasih setia dan damai sejahtera atas diri kamu." Lalu Raguel memanggil Sarah putrinya dan ia pun datang kepadanya pula. Tangan Sarah dipegang oleh Raguel dan demikian Sarah diserahkannya kepada Tobia. Dalam pada itu berkatalah Raguel, "Sungguh, sesuai dengan hukum Taurat ia kupercayakan kepadamu dan seturut ketetapan yang tersurat dalam kitab Musa kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Ambillah dia dan antarkanlah kepada ayahmu dengan sehat walafiat. Semoga yang berkuasa di surga menganugerahkan damai sejahtera kepada kamu berdua." Lalu dipanggilnya ibu Sarah untuk mengambil sepucuk gulungan. Ditulisnya perjanjian perkawinan dan dengan demikian Sarah diserahkannya menjadi istri Tobia, sesuai dengan ketetapan Taurat Musa. Sesudah itu mulailah mereka makan minum. Raguel memanggil Edna, istrinya, lalu berkata kepadanya, "Dinda, siapkanlah sebuah kamar yang lain lalu antarkanlah Sarah masuk." Maka pergilah Edna menyediakan sebuah kamar sebagaimana dikatakan kepadanya, lalu mengantar Sarah masuk ke dalam. Ia menangis oleh karena putrinya, lalu diusapnyalah air matanya dan berkatalah ia kepada Sarah, "Tetapkan hatimu, nak. Gusti semesta langit akan menganugerahkan kepadamu sukacita ganti duka citamu. Tetapkan hati, nak." Lalu keluarlah ia.